warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Emrafi Alkifari. Sebelumnya saya telah diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai tugas praktikum mata kuliah. Nah, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, rencananya besok saya akan ke BPP untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian tersebut bersama dengan korlu ataupun penyuluh dan juga petani untuk menentukan lokasi serta teknis kegiatan nantinya. Untuk selanjutnya silahkan simak terus videonya. Sekarang saya akan menemui korlu BPP dan serta penyuluhnya untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai kegiatan penyuluhan yang akan kita lakukan. Selanjutnya saya melaksanakan diskusi bersama dengan penyuluh Desa Ulak Tebarau mengenai praktikum penyuluhan pertanian yang merupakan tugas praktikum mata kuliah mengenai teknis yang akan saya laksanakan pada saat kegiatan penyuluhan nanti, baik itu lokasi, materi, dan teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan nantinya. Selanjutnya saya diarahkan untuk melaksanakan diskusi bersama dengan penyuluh lainnya untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada petani sebagai bahan dasar dalam penentuan materi penyuluhan yang akan disampaikan nantinya. Selanjutnya saya juga mengecek keadaan lahan bersama dengan petani untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh KWT Melati. Selanjutnya saya juga pergi ke lahan yang dikelola oleh KWT Melati. Berikut ini adalah sedikit cuplikan lahan yang dikelola oleh KWT Melati dalam pengelolaan usaha tani. Sekarang saya sudah berkonsultasi dengan penyuluh di BPP beserta petaninya. Nah, jadi saya sudah mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh petani dan juga masalah tersebut akan kita cari solusinya menjadi materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan penyuluhan nanti. Mungkin kegiatan hari ini kita lanjut ke kegiatan besok. Pada keesokan harinya saya berkunjung ke pasar tani di mana KWT Melati juga menjual hasil produk pertaniannya kepada masyarakat di pasar tani ini. Di sini saya mengetahui bahwa masyarakat umumnya banyak menyukai produk pangan yang bebas dari residu bahan kimia. Oke, baik, jadi sebelumnya telah kita lakukan identifikasi masalah bersama dengan penyuluh dan petani. Kita sudah ke lahan budidayanya dan mendengarkan masalah-masalah petani yang dihadapi oleh petaninya, dan juga sebelumnya saya telah mengunjungi pasar tani KWT Melati di mana saya mengetahui bahwa konsumen itu lebih menginginkan produk pertanian yang lebih sehat. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan pestisida sintetis yang mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, di situ juga berkaitan dengan masalah petani di mana petani tersebut susah dalam penggunaan pestisida sintetis karena dari harganya yang cukup mahal dan juga penggunaannya yang harus dengan dosis yang tepat membuat efisiensi usaha itu lebih berkurang. Nah, jadi di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah penggunaan pestisida nabati dari rumput babadotan, karena rumput babadotan sendiri banyak tumbuh di daerah Desa Ulak Tebarau ini dan juga tidak terlalu membutuhkan biaya yang tinggi sehingga lebih ekonomis dan tentunya efisien untuk diterapkan dalam usaha tani oleh KWT Melati ini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan kegiatan penyuluhan besok lebih tepatnya. Nah, akan membawakan materi yaitu pemanfaatan rumput babadotan sebagai pestisida nabati dalam proses budidaya yang akan dilakukan oleh KWT Melati seperti itu. Nah, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut tentunya saya telah menyiapkan beberapa bahan seperti LPM, sinopsis,
peta singkap dan juga folder sebagai medianya, dan juga saya telah menyiapkan beberapa alat peraga untuk demonstrasi cara pembuatan pestisida nabati dari rumput babadotan itu. Seperti apa kegiatan penyuluhannya? Saksikan terus video ini. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pengucapan salam dan ucapan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan, serta untuk menarik minat dan perhatian petani terhadap materi yang dibawakan. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah pengisian daftar hadir KWT, di mana pada kesempatan penyuluhan kali ini jumlah anggota KWT Melati yang hadir yaitu adalah sebanyak 12 orang. Selanjutnya adalah pembagian media folder sebagai media penyuluhan yang telah ditetapkan dan telah disiapkan sebelumnya untuk diberikan kepada petani agar petani lebih mudah dalam memahami materi penyuluhan yang disampaikan. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi dengan menggunakan media peta singkap yang dibuat dengan karton. Tujuan penggunaan peta singkap sebagai media penyuluhan ini yaitu adalah karena peta singkap dapat mencakup informasi yang lebih banyak dan dapat dimuat dengan tulisan yang cukup besar sehingga petani dapat melihat isi materi dengan jelas dan pesan yang akan disampaikan dapat dipahami oleh petani dengan baik dan benar. Apa saja sih keunggulannya? Keunggulannya itu seperti di sini ada 5 poin. Pertama itu terurai. Kenapa? Karena kalau sudah disemprotkan pestisida itu apabila kena hujan atau kena angin dia cepat hilang, jadi tidak menempel pada tanaman. Terus yang kedua relatif aman. Jadi berbeda dengan pestisida sintetik biasanya, kalau misalnya kita semprotkan dan itu mau panen misalnya, biasanya masih menempel dan itu tidak aman untuk kesehatan. Mungkin ibu-ibu sering melihat rumput ini di pematang sawah, pekarangan atau di sekitar rumah. Ini rumput ini umumnya tumbuh di sekitar sawah atau ladang kita. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, rumput ini kan bisa menjadi pesaing tanaman yang kita tanam. Jadi tanaman kita mempunyai pesaing untuk pertumbuhannya. Nah, jadi daripada ini tidak bermanfaat dan merugikan tanaman kita, lebih baik kita manfaatkan. Salah satunya jadi pestisida nabati ini. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah demonstrasi cara pembuatan pestisida nabati dari rumput babadotan ini. Metode demonstrasi digunakan sebagai salah satu metode yang dipakai dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini karena melalui metode demonstrasi dapat menstimulir indera yang lebih banyak sehingga petani dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini. Jadi di sini sudah disiapkan air. Di sini cara membuatnya itu pertama babadotan ini dicuci, ini sudah bersih. Kemudian kita rajang atau tumbuk babadotan itu hingga mengeluarkan ekstraknya. Dan jadinya tampaknya itu seperti ini. Nah, ini adalah larutan yang sudah jadi dan 24 jam ini diamkan.
Setelah dilaksanakan demonstrasi cara, selanjutnya ditunjukkan hasil dari pembuatan pestisida nabati dari rumput babadotan kepada petani agar petani dapat lebih paham mengenai materi yang dijelaskan dan juga minat petani untuk menerapkan inovasi tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah diskusi atau tanya jawab, karena pada kesempatan penyuluhan pertanian kali ini metode yang digunakan selain demonstrasi juga menggunakan metode diskusi dengan tujuan agar petani dapat lebih memahami secara lebih mendalam tentang materi yang disampaikan. Kalau jenis rumputnya itu bisa pakai yang lain, tapi mungkin bahannya itu juga berbeda. Bisa misalnya kita pakai rumput pimalu yang tajam pada kaca itu dipakai untuk mati jamur yang misalnya penyebab kuning atau putih-putih pada daun kan itu jamur. Tapi bahannya seperti ini mungkin ditambah lagi daun juga. Banyak yang biasanya bunganya putih, biru. Kalau untuk tanaman sayuran yang bolong-bolong itu tuh termasuk hama apa Karena biasanya karena lama bulan itu bisa dipakai untuk pertanian ini. bisa kalau serangkan dilihat. Diharapkan setelah dilaksanakannya diskusi bersama dengan petani dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi dan pemahaman yang lebih dalam lagi sehingga mereka dapat menerapkan inovasi ini dalam usaha budidaya mereka. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan penggunaan pestisida sintetis dan juga diharapkan dapat meningkatkan taraf usaha tani daripada sebelumnya. Sebelum mengakhiri kegiatan penyuluhan, dilakukan dulu pembagian kuesioner untuk mengevaluasi penggunaan media dan metode penyuluhan pertanian yang digunakan. Mungkin nanti dapat ibu-ibu isi dan kita lagi saya nantinya. Nanti untuk pengisiannya itu yang kan tinggal dikontrol yang mana apakah sudah paham dengan materi ini atau belum. Nah, sambil di situ mungkin bisa ditutup nanti ini kuesioner itu bisa kasihkan lagi saya sebagai evaluasi kegiatan penyuluhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan penutupan kegiatan penyuluhan, dilanjutkan dengan kegiatan ngobrol santai bersama dengan para petani dengan tujuan untuk menjalin keakraban dengan para petani sekaligus memberikan pesan jika materi PPT dan video materi penyuluhan akan disampaikan melalui WhatsApp grup agar materi dapat diulang-ulang kembali dan dipelajari kembali. Keesokan harinya dilakukan pengambilan kuesioner ke rumah petani untuk mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian yang sebelumnya telah